Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama persiapkan diri kita untuk kita menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pembelaan-Mu, dan buat setiap anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kesehatan, untuk setiap kekuatan, dan untuk setiap nafas yang masih Engkau hembuskan dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Kau berikan semuanya yang terbaik dalam hidup kami untuk Engkau Tuhan. Hanya biarlah nama-Mu saja yang layak untuk kami tinggikan. Hanya biarlah nama-Mu saja yang layak untuk kami sembah. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkaulah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Berajarlah Engkau di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya saja Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu turun penuh dan mengalir atas setiap kami, atas setiap sudut ruangan ini, dan atas setiap jemaat yang ada di rumah Tuhan. Kau yang memberkati semuanya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami ucap syukur kami punya Bapa yang begitu setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Kami bisa berdiri sampai pada hari ini hanya karena kasih-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memuji Engkau ya Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya. Yesus kami sembah Engkau. Hanya Kau yang layak. Hanya Engkau. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih atas setiap anugerah-Mu, atas setiap rahmat yang Kau curahkan dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Kami mau memuji Engkau sampai selama hidup kami ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
Haleluya Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik atas kami Bapa. Saat kami tiba di tempat ini Tuhan, kami bisa menyembah Engkau, kami bisa melayani Engkau Tuhan. Kami percaya semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Kau berikan kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, karena kami punya Allah yang sangat baik atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kau lihat setiap hati kami Tuhan, selidiki hati kami Yesus. Jika Kau dapati hati kami Tuhan masih keras, penuh dengan kepahitan, kekecewaan Tuhan, biar kemburkan hati kami ini Tuhan, sehingga hati kami ini benar-benar siap untuk ditaburi oleh firman-Mu Yesus. Oh, jamah hati kami Roh Kudus, jamah hati kami Roh Kudus. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan benar Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan ini juga Tuhan. Begitu banyak kekurangan kelemahan dalam diri hamba-Mu ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sembunyikan dalam kedahsyatan firman-Mu Tuhan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang tidak mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau satukan hati kami, kami usir Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, sekali lagi salam, puji nama Tuhan. Haleluya, kalau malam hari ini kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Yaitu firman Tuhan malam hari ini saya kasih tema, mengenal dan dikenal Allah. Saya ulang lagi ya, tema malam hari ini yaitu mengenal dan dikenal oleh Allah. Ada satu pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi ada pepatah berkata bahwa kalau tidak kenal maka tidak akan sayang. Untuk kita mengasihi Allah, untuk kita menyayangi Allah atau mengasihi Allah, maka kita harus mengenalnya dengan benar. Tanpa kita mengenal Allah dengan benar, itu mustahil untuk kita dapat mengasihi Dia dengan benar. Jadi untuk kita mengasihi Allah, kita harus mengenalnya dengan benar. Pengenalan atau mengenal Allah dengan benar adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang mabuk agama. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, kita akan menjadi orang-orang yang mabuk dalam agama. Maksudnya apa? Yaitu kita akan menjadi orang yang sok suci, sok benar. Bahkan kita menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Bahkan menjadi orang-orang picik, yaitu berpandangan sempit. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, kita akan menjadi orang-orang yang mabuk dalam agama. Kita akan merasa bahwa hidup kita ini sudah benar. Saya sudah suci. Jadi kalau firman Tuhan menegur kita, oh ini bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Jadi untuk kita mengasihi Allah, kita harus kenal Allah itu dengan benar.
Dan kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, firman Tuhan katakan bahwa kita akan binasa. Kita lihat dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Ini ayat yang tidak asing lagi. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi di sini dalam Hosea pasal 4 ayat 6 ini pengenalan akan Tuhan itu sangat-sangat penting. Banyak orang Kristen mengenal Tuhan atau Allah hanya sekedar mengenal. Mungkin juga kita tahu apa sih kesukaan Tuhan. Mungkin tahu kita kesukaan Tuhan itu apa yang tidak Tuhan sukai pun mungkin kita tahu. Seperti kita mengenal Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, mungkin kita kenal dia. Bahkan kita tahu hobinya Pak Jokowi apa. Makanan kesukaannya itu apa. Tetapi pertanyaannya, apakah Pak Jokowi itu kenal kita? Demikian juga, kita mungkin mengenal Allah seperti kita mengenal Bapak Jokowi. Kita tahu kesukaannya, kita tahu apa yang tidak disukainya. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah itu mengenal kita? Terkadang orang-orang Kristen itu gampang sekali mengklaim bahwa dirinya ini anak-anak Allah. Kalau hamba Tuhan ngomong, Bapak, Ibu, anak-anak Allah, amin, saya anak Allah. Dengan mudahnya. Ini. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan itu kenal dengan kita? Tuh. Jadi bukan hanya sekedar mengenal, tapi dikenal. Ini yang terpenting. Apa sih kriteria atau ukuran seseorang itu mengenal Allah dan dikenal Allah? Seringkali kita punya ukuran. Kita mengukur seseorang, orang itu mengenal Tuhan atau dekat dengan Tuhan itu seringkali kita mengukurnya dengan kalau orang tersebut ini punya pelayanannya luar biasa. Dia punya karunia-karunia yang luar biasa, mungkin dia bisa mengadakan mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan. Oh, iki orang yang mengenal Tuhan ini, orang yang dipakai Tuhan, kasarnya dengan istilah orang yang dipakai Tuhan. Mungkin kita punya ukuran seperti itu. Jadi orang-orang yang mungkin bisa mengadakan mujizat, pelayanannya luar biasa, ada hadirat Tuhan. Kita mungkin mengklaim, oh iki orang ini sudah dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan ini, dikenal Tuhan. Mungkin seperti itu. Bahkan ada ukuran lagi, kalau hamba Tuhan itu hidupnya diberkati, atau jemaat itu hidupnya diberkati, kaya, mungkin punya mobil 5. Oh iki orang-orang benar-benar diberkati Tuhan. Ini ukuran-ukuran yang sering kali kita ukur buat orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita akan melihat dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa pada hari terakhir, zaman-zaman akhir zaman atau zaman-zaman akhir, banyak orang yang dipakai Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan maupun jemaat yang mengklaim atau berkata bahwa dirinya ini mengenal Tuhan atau dekat dengan Tuhan atau aku ini dipakai Tuhan. Bahkan ada yang mengklaim bahwa dirinya ini wakilnya Tuhan, nabinya Tuhan, juru bicaranya Tuhan. Hari-hari ini banyak seperti itu. Bahkan secara mengaku bahwa dia ini bisa naik turun ke surga ya. Gampang sekali naik turun ke surga. Ini harus seorang hamba Tuhan. Mengklaim bahwa dia bisa naik turun ke surga.
mengklaim bahwa saya ini nabinya Allah, juru bicaranya Tuhan. Ini istilah yang saya kasih istilah yaitu SKSD, Bapak ya. Sok kenal, sok dekat dengan Tuhan. Hari-hari terakhir banyak orang yang SKSD dengan Tuhan. Sok kenal, sok dekat. Kita akan melihat dalam Injil Matius pasal 7. Ini sering kali kita membaca firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini kita bisa melihat orang-orang tersebut ini orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang bisa bernubuat, orang yang bisa mengadakan mujizat, mengusir setan. Mengklaim mereka, Tuhan, Tuhan, bukankah aku ini bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tetapi apakah mereka dikenal Tuhan? Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu, hanyalah daripadaku pembuat kejahatan. Seringkali ukuran kita ini keliru, bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan itu belum tentu dia dikenal Tuhan. Orang-orang yang memiliki karunia-karunia belum tentu dia dikenal Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga seringkali orang yang memiliki karunia itu meremehkan. Misalkan seperti ini, enggak usah ibadah, persekutuan. Wong aku ibadah di rumah saja Tuhan berbicara kepada saya. Kenapa capek-capek bersekutu, ibadah di gereja. Wong aku bersekutu sendiri Tuhan wis nyampaikan sesuatu kepadaku. Seringkali orang-orang punya karunia seperti ini. Hati-hati. Jadi belum tentu orang yang dipakai Tuhan, dia dikenal oleh Tuhan. Injil Matius. Bahkan banyak hari-hari ini orang-orang Kristen baik pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yang bangga saat mereka ini dipakai Tuhan. Memang bangga Bapak Ibu. Seneng loh ya. Tapi bangganya ini yang lain. Mereka bangga dipakai Tuhan, memiliki karunia-karunia roh. Bahkan mereka merasa mengklaim bahwa secara tidak langsung atau tidak langsung bahwa mereka ini mengenal Tuhan. Aku ini dipakai Tuhan. Aku ini dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka menjadi sombong dan menuntut Allah. Seringkali orang-orang seperti ini adalah menuntut Allah. Berkati aku Tuhan, aku seperti ini, aku minta ini, dan ini. Seperti ini. Mereka lupa bahwa mengenal Tuhan atau memiliki pengetahuan tentang Tuhan, kita dipakai Tuhan atau mendapat karunia roh, kita dapat melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Misalkan kita bisa mengadakan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Mereka lupa bahwa hal-hal ini itu tidak cukup untuk kita ini masuk dalam kerajaan surga. Jadi hal-hal ini sesuatu yang kita lakukan dan kita dapatkan itu tidak cukup
kita ini menjadi warga negara kerajaan surga. Jadi seringkali kita ini berpuas diri dengan apa yang kita bisa lakukan dan kita dapatkan. Misalkan seperti kita puas kalau kita sudah punya karunia-karunia roh. Kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa pernubuat. Terus kita juga puas kalau kita ini sudah diberkati Tuhan melimpah. Wes cukup di situ. Tetapi ada satu yang seringkali kita lupakan, sesuatu yang utama, yang terpenting, yaitu apakah kita ini dikenal oleh Tuhan? Atau apakah nama kita ini tercatat dalam kitab kehidupan? Ini yang seringkali kita lupakan. Tuhan Yesus menegur para muridnya, 70 muridnya itu, 70 muridnya itu diutus, mereka bisa mengadakan mujizat, roh-roh jahat itu takluk kepada mereka. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada mereka. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20, demikian firman Tuhan. Kembalinya ke 70 murid. Ayat 17 demikian firman Tuhan. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ini yang sering kali kita lupakan. Yang terpenting Tuhan katakan bahwa bersukacitalah karena namamu ini terdaftar di surga. Bukan karena saat engkau mengadakan mujizat dan sebagainya. Tapi seringkali kita berpuas diri dengan hal-hal ini. Kita sudah merasa hebat, oh aku sudah dipakai Tuhan. Sehingga kita juga dapat memandang orang lain itu remeh. Bahkan dalam Yeremia pasal 9 dikatakan, kita lihat pas Yeremia. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24 dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Dalam Yeremia pun dikatakan bahwa jangan engkau bermegah karena engkau bijaksana. Jangan kamu bermegah karena engkau kuat. Jangan engkau bermegah karena engkau diberkati. Tetapi siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah bahwa karena ia memahami dan mengenal Tuhan. Ini. Jadi hal yang terpenting harus kita ketahui ya. Apakah kita ini mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Bahkan dalam perikopnya dikatakan mengenal Allah itu adalah kebahagiaan manusia. Mengenal Allah sesungguhnya adalah kebahagiaan manusia. Ini. Poin yang selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengenal dan dikenal Tuhan?
Bagaimana kita bisa mengenal dan dikenal Tuhan? Seringkali yang kita lakukan adalah untuk kita bisa mengenal dan dikenal Tuhan, yaitu yang seringkali kita lakukan yaitu kita setiap berdoa, setiap beribadah, setiap saat teduh di rumah, setia melayani, setia membaca firman. Apakah ini salah? Tidak, ini benar. Tetapi ini tidak lengkap. Jadi seringkali yang kita lakukan untuk supaya kita bisa mengenal dan dikenal Tuhan, sering yang kita lakukan adalah kita setia berdoa atau ibadah, setia melayani, setia saat teduh di rumah, setia membaca firman. Ini tidak salah, tapi belum lengkap. Yang sering kita lupakan bahwa mengenal dan dikenal Tuhan itu adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan atas kita, bukan karena usaha kita. Sekali lagi bahwa kita bisa mengenal Tuhan itu anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Ini kekristenan. Jadi kita bisa mengenal Tuhan itu karena anugerah semata, bukan karena usaha kita. Ini yang kita harus ingat. Dan yang terpenting adalah untuk kita bisa mengenal dan dikenal Tuhan, bukan hanya kita setia berdoa, setia melayani, setia membaca firman, setia ibadah. Yang terpenting adalah pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Tanpa kita bertobat dengan sungguh-sungguh, meskipun engkau setia ibadah, engkau setia melayani Tuhan, setia saat teduh, setia membaca firman Tuhan, kalau kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh, saya katakan bahwa itu tidak akan ngefek dalam hidupmu. Tidak akan ngefek, tidak akan bisa mengubah engkau. Kita lihat Yeremia pasal 24. Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7 dikatakan, Yeremia pasal 24 ayat 7, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Bahkan dalam Injil Matius saat Nabi Yohanes sebelum Tuhan Yesus datang, dia ngomong, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia berseru-seru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya apa? Untuk kita bisa mengerti kerajaan surga, kita bisa tahu mengerti kerajaan surga dan kita masuk dalam kerajaan surga, syaratnya adalah kita harus bertobat dulu. Tanpa pertobatan kita tidak akan mengerti apa itu kerajaan surga, apalagi kita masuk. Demikian juga tanpa pertobatan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Ini Bapak. Tanpa pertobatan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa mengerti, mengenal Tuhan dengan benar. Ini. Pertobatan itu penting. Demikian juga untuk kita lebih mengenal Allah dengan benar, kita ini harus bertobat sungguh-sungguh terlebih dahulu. Karena saat kita bertobat sungguh-sungguh, apa yang kita lakukan, seperti kita berdoa, seperti kita ibadah, kita melayani, kita membaca firman Tuhan, itu akan membuat kita ini lebih mengenal Tuhan.
Itu akan membuat kita lebih, hidup kita akan dirubah oleh Tuhan. Ini maksudnya. Jadi kalau kita tidak ada pertobatan, meskipun engkau setia baca firman Tuhan, engkau setia ibadah, setia melayani Tuhan, hidupmu nggak ada perubahan. Tetapi saat engkau mengambil satu keputusan, Tuhan, aku mau bertobat sungguh-sungguh, maka apa yang kita lakukan? Kita berdoa, kita ibadah, kita melayani Tuhan, kita setia membaca firman Tuhan, itu akan membawa kita lebih mengenal Tuhan. Dan kita akan tahu isi hati Tuhan itu seperti apa. Kalau kita tidak bertobat, berarti kita ini sedang bersandiwara di hadapan Tuhan. Karena sering kali kita ini bersandiwara di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan gembala kita, di hadapan keluarga kita dan sebagainya. Kita sedang bersandiwara saat kita belum bertobat. Ini Bapak. Seperti saya dulu, sebelum saya bertobat dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu arti melayani Tuhan itu seperti apa. Saya seringkali meremehkan pelayanan Tuhan. Meskipun saya sudah berbuat dosa, tapi saya seringkali berani untuk melayani Tuhan. Saya tidak takut berdiri di sini waktu saya belum bertobat sungguh-sungguh. Tetapi saat saya bertobat, ambil keputusan, saya tahu opo iku pelayanan. Sehingga saya tidak bisa bermain-main dalam pelayanan. Saya tidak bisa bermain-main dalam saya WL, saya main musik dan sebagainya. Kenapa? Karena saya sudah tahu apa itu melayani Tuhan. Itu diawali dengan apa? Diawali saat kita ambil keputusan untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Tuhan akan bukakan semuanya. Oh ini loh maksudnya Tuhan seperti ini dan sebagainya. Dulu waktu saya ambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan, saya takut kok nyiapno firman Tuhan ku opo yo. Bingung Bapak. Tetapi saat saya ambil keputusan untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, baca firman Tuhan itu mesti saya dapat terima dan sebagainya. Itu gampang sekali, kayak dulu itu rasanya sulit untuk menyiapkan firman Tuhan. Ini Bapak. Jadi saat kita ambil keputusan untuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita lakukan itu dapat menjadi dampak buat kita terutama, dan dapat menjadi berkat buat orang lain. Kalau pelayanan kita tidak berdampak dalam hidup kita, apalagi buat orang lain. Wong buat diri kita ini tidak punya dampak, apalagi untuk orang lain. Itu buat apa? Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi hal yang utama untuk kita mengenal Allah dengan benar, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, untuk kita dikenal Tuhan, kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, kita harus memegang dan melakukan segala perintahnya atau firman-Nya. Kita lihat 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, dikatakan demikian. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bukan orang-orang yang punya karunia, tetapi orang-orang yang mengasihi Allah, itu dikenal oleh Allah. Ini Bapak. Jadi bukan orang-orang yang bisa bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat yang dikenal oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengasihi Allah. Apa itu mengasihi Allah? Pertanyaan seperti itu.
Apa hanya sekedar, oh Tuhan aku mengasihi Engkau. Gampang Bapak Ibu, gampang sekali kita ngomong. Aku mengasihi Engkau Yesus. Itu gampang Bapak Ibu. Apa itu mengasihi Allah? Kita lihat Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-15. Sudah ketemu Bapak Ibu? Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, Tuhan katakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala, bukan separuh, bukan setengah, tapi segala perintah Tuhan atau firman Tuhan. Tadi dikatakan 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Orang-orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mengasihi Allah itu apa? Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan separuh, bukan setengah Bapak Ibu. Segala. Segala itu semua perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, saya yakin kita akan setia ibadah. Karena perintah Tuhan, janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Ini perintah Tuhan, bukan perintah gembalamu, bukan perintah pendetamu. Ini perintah firman Tuhan atau perintah Allah. Jadi kalau engkau mengasihi Allah, pasti engkau akan setia ibadah. Ini Bapak. Karena orang yang mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Ini. Barang siapa, ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, ia dikenal oleh Tuhan. Ini luar biasa. Apakah perintah Tuhan itu berat Bapak Ibu? Halo? Perintah Tuhan itu berat? Ada orang ya Bapak ya? Perintah Tuhan itu berat? Tak berani jawab Bapak. Berarti tidak berani jawab itu berat berarti ya? Halo? Perintah Tuhan itu berat? Berat Bapak ya? Memang perintah Tuhan itu berat kalau kita tidak bertobat. Kenapa tidak bertobat? Karena ini daging ini masih bergejolak. Ya. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, itu enteng untuk melakukan perintah Tuhan itu, enteng Bapak. Tapi kalau kita belum bertobat, kita bertobatnya setengah-setengah, abot. Jujur, abot. Saya pribadi pun merasa abot dulu. Kok goleng ini. Tetapi saat kita bertobat sungguh-sungguh, kita ambil keputusan, itu enteng. Bahkan dalam 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes, kita lihat. Pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat.
Tuhan katakan wah inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena kita mengasihi Tuhan. Contoh ya, kalau kita punya pacar, kita punya istri atau suami. Kita pulang kerja, mungkin saya sebagai suami pulang kerja, terus istri saya minta, saya capek ya. Terus mau datang, terus istri saya ngomong, aku pengen bakso, tolong apa beli nono sana, mungkin rumahnya Manuan suruh beli di Wonosari ya. Kalau bapak ibu saudara ndak cinta ambek bojomu, pasti kok gak ngerti wong kesel ya. Tapi karena engkau sayang sama bojomu atau istrimu, pasti akan kamu lakukan. Meskipun engkau capek. Kenapa? Karena dasarnya saya sayang sama istri saya. Demikian juga kita melakukan firman Tuhan. Ini perintah Tuhan itu tidak berat. Karena kita mengasihi Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Allah dan dikenal Allah, jadi orang-orang yang belum mengenal dan dikenal Allah, maka hidupnya, fokus hidupnya adalah kepada hal-hal yang duniawi. Jadi apapun yang dia lakukan, itu fokusnya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, kebutuhan jasmani. Jadi orang-orang yang belum mengenal Allah dan dikenal oleh Allah, fokusnya itu kebutuhan duniawi. Jadi apapun yang dia lakukan, mungkin dia untuk apa? Baik hal-hal yang rohani. Misalkan dia pelayanan, dia datang ibadah. Tujuannya fokusnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk perut, kebutuhan perut. Jadi ending-endingnya PK. Harus PK, dapat PK ini. Yuk PK piro yo. Itu amplop piro kok iki. Jadi orang yang belum mengenal dan dikenal Tuhan, fokus hidupnya ini untuk kebutuhan duniawi. Jadi akan timbul satu kekhawatiran dan kekhawatiran. Kok aku besok mangan opo? Kok aku besok mangan apa? Ini kita lihat Injil Matius pasal ke-6. Injil Matius pasal ke-6 ayat 31 dan 32 dikatakan demikian. Injil Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, fokusnya adalah kebutuhan jasmani. Jadi dia akan selalu bertanya-tanya, apakah yang harus kami makan? Apakah yang harus kami minum? Apa yang kami akan pakai? Seperti itu. Tuhan katakan, wah, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu akan memerlukan semuanya itu. Kalau kita mengenal Allah, Tuhan katakan Bapamu itu tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi janganlah kamu khawatir. Ayat 30 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pegang ayat ini, Bapak. Ini luar biasa. Dan sudah saya buktikan. Ini luar biasa. Jadi
orang-orang yang belum mengenal dan dikenal Allah, hidupnya pasti penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang mengenal dan dikenal Allah, fokus hidupnya ini ya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Pasti. Bahkan dia mau rela berkorban, rela memberi. Bahkan dia rela haknya ini diambil oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang mengenal dan dikenal Allah, dia akan rela haknya ini diambil oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Kita ditebus lunas, kita harus tahu itu. Sebenarnya kita tidak berhak apa-apa. Tuhan yang berhak dalam hidup kita. Kalau kita tahu ini, kita akan hak kita diambil Tuhan pun kita akan mau. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Misalkan hak untuk kita jalan-jalan, kumpul dengan keluarga kita. Kita punya hak untuk istirahat. Karena kita capek. Kita punya hak untuk itu. Tetapi kalau engkau mengenal dan dikenal Tuhan, engkau akan hilangkan hak itu. Engkau akan utamakan Tuhan. Ini yang pasti. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus ini luar biasa. Kita lihat ayat yang terakhir. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3, kita baca ayat yang 7 sampai 15. Paulus ini, dia adalah sebelum dia percaya Tuhan, dia punya posisi yang luar biasa. Dia termasuk adalah orang-orang Farisi. Dia punya kedudukan kehormatan. Kalau dijelaskan, dia suku Benyamin, suku pertama, raja pertama. Dia punya alasan untuk berbangga dalam hidupnya. Dia punya alasan untuk membanggakan dirinya. Karena dia ini orang Israel, suku Benyamin, Ibrani asli. Tentang hukum Taurat. Dia ini pinter, orang Farisi. Itu ayat 5. Dia punya alasan untuk menaruh percaya atau berbangga diri terhadap hal-hal yang jasmania. Tapi kita lihat saat dia ambil satu keputusan. Ayat yang 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kehormatan, kedudukan dan sebagainya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus ngomong seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini luar biasa. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya.
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Ini Bapak. Rasul Paulus yang luar biasa itu. Segala apa yang dulu ia banggakan, dia anggap sampah. Karena pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia dari segala-galanya. Rasul Paulus bukan orang miskin, bukan orang yang menderita dulunya. Tetapi dia ambil keputusan itu karena dia tahu pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia dari segala-galanya. Mari Bapak Ibu, kita juga harus punya pemikiran seperti ini, seperti Rasul Paulus ini. Kita di dunia ini hanya sementara. Seringkali kita lupa itu. Saya ingatkan lagi, kita di dunia ini hanya sementara. Kita hanya mampir ngombe. Apa yang kita miliki di dunia, itu tidak akan selamanya kita akan miliki. Di dunia hanya sementara. Tapi ingat, ada satu kehidupan yang kekal nanti setelah kita mati. Itu yang harus lebih kita perhatikan. Mari. Pengenalan akan Tuhan ini lebih mulia dari segala-galanya. Mungkin kita ngomong, wah aku sik enom Tuhan. Sik panjang. Masa depanku sik panjang. Jangan lupa Bapak. Daun itu rontok itu bukannya daun yang kering, yang tua. Tapi daun muda bisa rontok, bisa mati. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, kita tidak tahu. Mungkin kita berpikiran, oh aku masih muda, umur saya masih panjang. Oh belum tentu. Hidup itu kesempatan. Kita dikasih kesempatan Tuhan untuk kita bisa melayani, lakukan itu dengan baik. Kita bisa dikasih kesempatan untuk kita ibadah, lakukan itu dengan baik. Ambil keputusan. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Kalau kita tidak ambil keputusan untuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh, apa yang kita lakukan itu percuma. Tidak akan berdampak dalam hidup kita, apalagi orang lain. Tapi saat kita ambil keputusan, aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Maka apa yang kita lakukan, kita melayani, kita beribadah, kita berdoa, baca firman Tuhan, itu akan membawa kita semakin kita mengenal Tuhan. Dan saat kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, Tuhan katakan, aku mengenal engkau, karena engkau mengasihi aku. Ini Bapak Ibu. Yang terpenting adalah bukan apa yang kita lakukan dan apa yang dapat kita peroleh. Tetapi saat kita dikenal Tuhan, mengenal dan dikenal Tuhan, itu yang penting. Percuma kita mengenal, kita mempunyai pengetahuan tentang Tuhan. Oh Tuhan itu seperti ini, oh Tuhan Yesus ini seperti ini, oh kesukaannya ini seperti ini dan sebagainya. Kita lakukan itu. Tetapi dalam ending-endingnya Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu, nyala. Itu sangat menyakitkan. Jangan sampai kita ditolak. Jadi orang Kristen belum tentu selamat, saya katakan. Tetapi hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, ia dikenal oleh Allah. Ini janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya.
Kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Sebab itu kita mengarahkan apa yang sudah firman Allah katakan ini, kita mau melakukannya dengan kesungguhan. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk berdoa ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ya. Kami bersyukur kepadamu buat firman Allah yang luar biasa ini Tuhan. Firman Tuhan ini sesuatu yang kami tahu Tuhan, kami paham. Tapi untuk melakukannya seringkali kami ini tawar-menawar dengan Engkau Tuhan. Untuk masuk kerajaan Allah itu memang perlu aturan-aturan, dan aturan itu dikatakan itulah pertobatan. Dan itu harus menjadi milik kita. Kalau kita mau mengikuti pertobatan itu dengan benar, kita sedang dibawa untuk masuk ke dalam tempat yang disediakan oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada cara lain dalam hidup kami kecuali kami terus belajar akan firman Allah. Engkau lihat kebiasaan kami hari-hari ini Tuhan. Engkau lihat kami Tuhan, bagaimana kebiasaan kami. Ibadah kami ini fokusnya kemana? Fokusnya apa, untuk kebutuhan kami sendiri? Atau fokusnya untuk sesuatu yang menyenangkan Engkau? Kami rindu Tuhan mengikuti apa yang menjadi firman-Mu, karena itu bentuk kasih kepadamu Tuhan. Tetapi seringkali daging ini berseberangan. Daging ini menolak, dan daging ini rasanya tidak mau. Tetapi firman Allah malam hari ini memberikan sebuah dorongan kepada kita. Jangan kita lengah, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dan kita mengabaikan aturan-aturan yang akan diberikan Allah kepada kita, maka kita akan mengalami kecelakaan yang luar biasa. Kita akan terjerat seperti jala penangkap burung. Ya. Oleh sebab itu Tuhan, kalau firman-Mu memberikan wawasan kepada kami bersyukur kepada Allah. Kami akan merubah sikap-sikap kami Tuhan. Kami akan merubah cara-cara pikiran-pikiran kami yang lama. Kalau pikiran kami yang lama datang ibadah untuk mencari sesuatu, tapi sekarang tidak Tuhan. Aku ingin mencari Engkau, aku mengasihi Engkau. Supaya apa? Sebab nilainya itu jauh, kata Paulus, jauh lebih mulia daripada segala kekayaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara kami yang ada di rumah, yang sekarang sedang mengikuti ibadah ini. Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau telah memberikan pencerahan kepada mereka, supaya mereka juga mengambil sikap yang benar ini Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya adalah sebuah cara yang diinginkan oleh Tuhan. Kita akan nanti bersama-sama dalam kumpulan besar bersorak-sorai, karena hidup bersama-sama dengan Allah. Sebab itu Tuhan, jikalau kami masih mengalami hal-hal yang lama, mari ubahkan kami Tuhan. Berikan pertobatan yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami juga berdoa malam ini khusus untuk kami yang kurang setia kepada Allah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Firman Allah mengatakan, kami harus menggunakan kesempatan ini dengan baik. Orang-orang menjadi malas untuk beribadah, tetapi orang yang mengerti dan dikenal Tuhan akan lebih serius dan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kami yang kurang setia. Berikan roh kesetiaan. Kami yang hari-hari ini Tuhan mungkin mengalami banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Engkau yang akan memberikan kekuatan, kemenangan dalam setiap persoalan. Yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang lemah berikan kekuatan. Bahkan yang jalan buntu, Engkau memberikan jalan yang baru Tuhan. Karena Engkau membuat jalan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara-acara di gereja ini. Hasil minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang ada, kegiatan apapun Tuhan tolong.
Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan mereka dalam pimpinan Tuhan. Sebentar kami juga akan tinggalkan tempat ini, tapi kami berdoa buat bangsa dan negara kami, membesar di pusat sampai di daerah, berkati kota Surabaya. Engkau juga menolong dan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan angkat tangan. Kita segera akan menerima berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kita. Mulai malam ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan bermain. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.